Karena aku udah bilang sama kamu, hah? Fit, apaan Jangan sih? pernah lagi datang sini. Sini kamu. Vi, kamu denger nggak suara barusan? Ih, suara cewek. Kok kayak suara Putri ya? Mbak Putri. Mas Bay. Fit, Fit. Sakit, Fit. Kamu itu kurang ajar banget. Fit sakit. Pak Bayu. Gimana kerjaan kamu untuk hari ini? Padat banget. Apa ada meeting yang di luar kantor? Sebenarnya sekarang aku lagi ada meeting dan makanya kenapa aku sekarang berangkat agak sedikit pagi. Sebenarnya di kantor itu kemarin ada masalah. Tapi aku nggak sempat cerita tadi malam sama kamu soalnya aku kan datangnya juga agak sedikit malam dan aku lihat kamu juga ngantuk banget. Jadi aku nggak sempat cerita sama kamu. Iya, aku minta maaf ya Mas. Tadi kemarin itu banyak banget pekerjaan di rumah ini. Dan aku kecapean nungguin kamu. Lagian kamu kan udah aku kasih tahu. Kenapa nggak pakai pembantu aja? Kan aku udah bilang aku yang bakalan bayar. Nggak bakalan aku ngulangin uang bulanan kamu. Aku nggak mau di rumah ini ada orang ketiga. Kalau kita nambah pembantu berarti ada orang asing di rumah kita. Aku nggak mau itu. Kita harus bebas di rumah sendiri kan? Iya juga sih. Tapi terserah kamu deh. Yang penting kamu nyaman. Karena kita kan nikah juga baru sekitar belum nyampe 1 tahun. Kita baru sekitar 8 bulan. Dan aku mau kamu itu benar-benar jadi istri aku yang baik dan tenang hidup bareng sama aku. Dan aku makasih banyak ya, karena kamu juga selalu support semua kerjaan aku. Mas, kamu jangan khawatir. Aku itu udah melakukan yang terbaik buat kamu. Aku harus jadi istri yang paling baik buat kamu. Oh iya, kamu juga kenapa nggak pakai supir? Ya kamu kan tahu aku lebih suka nyetir sendiri dan ya kemana-mana aku biasa nyobain sendiri kan. Meskipun kita keluar kota, kita jalan-jalan ke puncak kemarin, aku nggak pernah pakai supir. Aku takutnya kamu kecapean aja. Ya gimana ya Put, aku bukan nggak mau bayar supir, tapi dulu kan sempat kejadian, kamu tahu sendiri waktu aku pakai supir, mobil aku malah dibawa kabur. Jadi Iya aku sih. nggak percaya selain sama kamu. Kan yang sering supirin aku juga kamu. Ya udah, aku aja jadi supir kamu kemana-mana. Gimana? Ya jangan, aku kan nggak tega juga, kamu pasti bakalan kecapean nungguin aku. Jadi lebih baik kamu di rumah, kamu bisa santai. Udah mau berangkat? Kayaknya aku harus berangkat sekarang deh. Ya udah, pakai. Soalnya takutnya Vivi nungguin, soalnya dia ada meeting bareng sama aku dan aku juga ada kepentingan sama dia yang segera harus aku selesaikan. Ya udah, pakai dulu. Biar deh aku pakai pas di kantor aja. Soalnya tak lagi kan masih nyetir, ntar malah gak rapi. Ya udah kalau gitu. Yang rapi dong Mas. Kamu gimana sih? Ini juga kakinya jangan sampai kebuka. Awas, cuma aku yang boleh ngeliat tahu. Kan aku pakai kaos juga di dalam. Iya, aku takutnya kamu nggak pakai kaos aja di dalam. Ya udah kalau kayak gitu aku langsung berangkat ya. Oke, udah rapi. Salim. Oh ya lupa. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Berkasnya ketinggalan. Mas? Mas? Iya, udah berangkat. Gimana ya? Kayaknya ini penting banget deh. Kayaknya aku harus siap-siap deh buat nganterin berkas ini. Kasihan juga kan kalau suami aku harus balik. Ini kayaknya penting banget deh.
apa ya? Ini sudah jam 8 lewat. Jadi Bapak sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan ini, Bapak dilarang masuk. Bapak. Kamu nggak tahu siapa aku di sini? Hah? Kamu coba-coba jegat aku buat masuk ke kantor ini? Hah? Nah, gini Pak, sesuai peraturan juga dan kita tidak boleh pandang bulu atau pilih-pilih siapa yang boleh masuk atau enggak. Berarti aku nggak boleh masuk ke kantor aku? Hah? Aku manajer di sini. Kan kamu gak pantas jegat aku di sini, tahu nggak? Hah? Apa kamu udah gak sayang sama pekerjaan kamu? Kamu ini satpam. Seharusnya kamu sadar dong. Hah? Pak, Aku di sini manajer. Saya hanya menjalankan perintah Pak. Jadi Perintah. ya Aku yang membuat peraturan di sini, ya. Aku mau telat kek, mau enggak kek, karena aku seorang manajer, Hah? Dan gak ada satu orang pun yang berani menghalangi aku. mohon maaf ya Pak. Sebagai pembuat peraturan Bapak itu juga harus loyal sama apa yang udah ditentukan. Kalau Bapak membuat peraturan seperti itu, nggak seharusnya Bapak juga datang telat. Kamu tahu aku dari mana? Hah? Aku telat karena pekerjaan. Aku telat karena meeting sama klien. Hah? Aku telat karena ketemu sama klien. Atas, apa aku gak boleh masuk ke sini? Hah? Pokoknya aku gak mau tahu, ya. Kamu terakhir kali kerja di sini sebagai satpam karena kamu udah berani cegat aku buat masuk ke dalam. Putri? Windy ya? Iya, kamu apa kabar, Put? Baik, kabar aku baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Ih, kebetulan banget ya ketemu di sini. Kamu mau kemana? Aku mau ngasih berkas ini ke kantor. Atau kamu mau lamar kerja ya? Enggak, aku cuma mau naruh berkas ini ke... Ya sama aja, berarti kamu ngelamar kerja, iya kan? Kamu sendiri mau kemana? Aku mau ke kantor, jangan-jangan kamu ngelamar kerja di tempat aku kerja. Kamu kerja di kantor Atmaja? Iya bener. Oh, aku juga mau ke sana, Min. Oh, jadi kamu baru ngelamar. By the way ya, kamu masih inget kan sama David yang pernah kamu tolak dulu? Sekarang David teman kita pas masih sekolah. Iya, dia kan dulu suka sama kamu banget, terus kamu tolak. Dan kamu tahu sekarang dia gimana? Dia sekarang udah jadi manajer di kantor itu, di perusahaan PT Atmaja, dan aku asistennya. Oh, jadi David sekarang udah jadi manajer? Iya, bener banget. Kamu asisten manajernya, David? Iya, bener banget. Ya syukur deh kalau kalian semua pada sukses. Aku ikut senang. Ya syukur banget. Syukur banget sih emang, tapi kamu udah nolak-nolak David. Tiba-tiba David sukses kayak gini, perasaan kamu gimana? Ya ikut senang. Aku juga senang kalau teman-teman aku ikut bahagia. Gitu. Kamu satpam baru apa gimana? Hah? Kamu gak tahu dan gak kenal sama aku. Saya hanya menjalankan tugas dan perintah dari atasan Pak. Jadi saya hanya menaati apa yang harus saya lakukan. Kamu boleh seperti itu sama karyawan yang lain dan tamu yang baru datang, ya. Kamu tidak boleh berlaku seperti ini sama aku. Dan aku kecewa sama kamu. Karena selama ini gak ada satpam yang berani sama aku, apalagi cegat buat aku masuk. Hah? Sama kamu tanya dulu sebelum kamu bertindak. Ya, saya mohon maaf Pak kalau apa yang saya lakukan salah. Tapi saya hanya mengikuti prosedur yang ada di perusahaan. Kalau kamu satpam baru, seharusnya kamu harus tahu siapa manajernya di sini. Hah? Iya. Mir. Dan kamu kemasin barang-barang kamu, kemudian kamu pergi dari perusahaan ini. Oh iya. Oh iya ya. Oh udah datang, bentar. Mas Bayu, Vivi? untuk berkas dari Nusantara saya cari di meja kok nggak ada ya? Itu kan saya minta Astaga. kemarin untuk tanda tangan. Vi, tadi udah
mau aku bawa, ternyata ketinggalan di rumah, Vi. Oh, bentar aku coba telepon orang rumah ya. Oh, atau aku suruh ini aja. Oh, ini istri aku chat aku. Katanya dia udah berangkat. Udah buat nganter? nganterin. Oh Iya. ya udah kalau gitu nggak apa-apa, syukur. Tapi nggak ngerepotin kalau emang butuh diambil nanti biar saya suruh staff aja, Mas Bayu. Udah nggak apa-apa, Vi. Kayaknya dia emang sekalian mau beli-beli. Tadi padahal berkasnya pas aku keluar rumah bareng sama istri udah aku bawa, cuman lupa nggak aku masukin mobil. Aku pikir Mas Bayu setelah tanda tangan ditinggal di meja kemarin dibawa pulang. Ya dibawa pulang kan, kemarin juga ada beberapa yang harus aku tanda tanganin dan aku juga keburu kemarin. Oh ya, udah nggak apa-apa. untuk kontrak kerja dengan klien di perusahaan sebelah udah kamu ambil. Udah kok, udah aman. Yang handle itu ada David sama Windy, Mas. Aku agak kurang percaya sih sama orang itu. Mending kamu pastikan lagi. Aku yakin mereka pasti belum ambil berkas itu. Karena beberapa kali kamu mengandalkan mereka dan kenyataannya gimana? Iya, saya juga minta maaf ya Mas Bay, tidak terlalu detail untuk soal itu. Nanti saya cek ulang deh. Karena kan saya sudah tanggung jawabkan itu semua sama Mas David sama Windy, Mas. Iya, tapi kan kamu sebagai pimpinan mereka, artinya kamu kan tangan kanan aku di sini. Kamu bebas buat menyuruh siapapun untuk kepentingan pekerjaan, tapi kamu juga harus cross check sama mereka. Iya Kamu juga sih. harus tahu siapa yang disuruh. Iya. Ya maaf Mas, terkadang saya sudah ya percaya aja sama mereka. Karena terakhir proyeknya aman. Sebenarnya aku pengen marah sama kamu, Vi, tapi kayaknya kamu lagi sakit ya. Nggak apa-apa kok Mas. Mungkin ada hal lain lagi Mas. Nggak cuman itu aja. Ya, tapi kamu tahu sendiri kan, kalau misal kamu ngelamar di tempat itu dan di sana ada David dan juga ada aku, kayaknya David nggak bakal ngebiarin kamu kerja dengan nyaman deh kalau misalnya diterima ya, karena kamu tahu sendiri kan, itu perusahaan besar sekali dan nggak mudah orang buat kerja di sana. Iya sih aku tahu, tapi kan kalau masalah pribadi nggak usah disangkut pautkan sama pekerjaan. Iya. Kalau punya masalah pribadi ya diselesaikan secara baik-baik, nggak harus tentang pekerjaan yang nggak nyaman. Ya sebenarnya harusnya gitu ya, tapi kamu kayak nggak kenal David aja. Emang David masih belum punya istri ya? Belum. Kenapa? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya enggak, aku cuma nanya aja. Kita kan udah lama banget nggak ketemu. Mungkin David udah berkeluarga, aku nggak tahu dan aku nggak diundang. Belum. David itu belum apa-apa, dia lagi fokus sama karirnya yang sekarang. Bagus deh kalau kayak gitu. Kamu yakin kamu bisa diterima di sana? Kamu ngelamar jadi apa? Jadi Aku OB? Jadi apa? Aku cuma menaruh berkas aja karena ini berkas penting kayaknya deh. Jadi aku harus nganterin berkas ini ke sana. Ih, sama aja, kamu bisa poin aja gak sih kalau sama aku? Sama aja, itu namanya ngelamar kerja. Ya. Terus ngapain naruh berkas? Kamu kan siapa sih? Iya kan? Baru muncul juga. Oh ya udah kalau gitu aku duluan ya. Kamu juga mau ke kantor yang sama kan? Kita mau bareng. Enggak, mau bareng, sorry ya. Kamu duluan aja. Ya udah, aku duluan ya Win. Putri mau ke sana. Dia mau ngelamar di sana. Aku harus bilang nih sama David. Pokok aku mau hari ini juga kontrak kerja itu segera kamu bawa ke sini, kamu pastikan dan kamu tanya sama mereka. Ya udah, saya perlu nungguin istri Mas Bayu nggak? Orang-orang di sini kan pada nggak tahu istri Mas Bayu. Nggak perlu, dia bakalan aku suruh langsung masuk kok. Nanti biar dia telepon aku. Terus David sama siapa namanya satu? Windy. Sama Windy sekarang ada di mana? Dia katanya ngurusin itu Mas, berkasnya Mas. Ngurusin berkasnya apa mereka baru mau berangkat dari kantor ini buat ambil kontrak kerja itu? Oh, Gimana sih, Vi? bilangnya sudah. Masa aku sebagai pimpinan kamu lebih tahu daripada kamu Mas, yang ngurusin mereka tiap hari? Mas, saya minta maaf Mas, tadi bilangnya udah mau ambil Mas, udah di perjalanan Mas. Nanti
Saya cek lagi Mas, saya minta maaf ya karena masih ngurusin kerjaan lainnya. Ya udah deh, mending kamu cek sekarang. Mas Doi, sekali lagi saya minta maaf ya. Ya udah deh, ntar lagi kliennya juga bakalan datang. Ya udah. Maaf ya Mas. Sebenarnya aku pengen marah nih sama Vivi. Dari kemarin dia nggak fokus banget buat kerja. Rif, Ya. kamu mau lihat David nggak? Aku dari tadi cariin, udah nggak ada sih. Berarti dia udah berangkat dong? David sudah ada di dalam, Bu. Barusan aja nyampe, Bu. Hah? Dia baru nyampe? Iya bener. Bentar-bentar. Berarti dari tadi dia ngehindarin aku? Dia terlambat? Ya lambat, Bu. Dan saya udah tegur dan nggak bolehin dia masuk, Bu. Soalnya Terus? kan peraturan di sini siapapun orangnya yang datang telat tidak diperbolehkan masuk. Terus kenapa masih kamu bolehin masuk? Harusnya kamu usir aja sekalian. Bu, saya udah melaksanakan perintah dan SOP yang emang yang harus saya kerjakan, tapi dia itu bilangnya ya membanggakan jabatannya dan mungkin ini hari terakhir saya kerja, Bu. Soalnya Pak David bilang saya bakal dipecat dan hari Yang ini mau mecat kamu siapa? Di atas David ada aku. Nggak akan ada yang dipecat kalau nggak atas persetujuan aku. Pak David Harusnya kamu ya berani dong lawan dia kalau dia salah. Pak David bilang Aku udah bantuin dia, udah selalu nutup-nutupin kesalahan dia di depan Mas Bayu. Masih aja dia kayak gitu. ya, dia bilang semua yang bikin Pak David peraturannya dan dia itu ya bebas mau melakukan apa saja, Bu. Masih Bilangnya aja dia seperti kayak itu. gitu nggak berubah. Iya, saya nggak berani ngelawan, Bu. Soalnya ya, bagaimanapun posisi Pak David jauh di atas saya. Kamu tahu nggak tadi pas aku berangkat, aku ketemu sama Putri. Ketemu sama Terus? Putri yang nolak kamu dulu. Iya, aku kenal sama dia. Kebetulan Putri itu mau ngelamar kerja di sini. Mau ngelamar kerja. Iya. Ini kesempatan banget buat aku balas dendam sama dia. Ya, aku bakal ngelarang dia untuk naruh lamaran pekerjaan ke sini. Dan aku caci maki dia supaya dia itu sadar siapa dia sekarang, ya. Dan siapa aku sekarang. Aku juga setuju sih kalau kamu mau ngelakuin itu. Masa iya kamu ditolak sama orang kayak dia? Ya kan tetap nih kita sampai sekarang. Apalagi kita udah di posisi ini, dia baru mau ngelamar. Ya mungkin dulu dia nolak aku karena aku gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Tapi kalau sekarang ya, wanita seperti dia bisa aku dapatkan dengan mudah, tau nggak? Iya, aku ngerti banget kalau soal itu. Aku juga udah bilang sama Putri kalau misal kan dia udah nolak kamu dulu dan sekarang posisi kamu udah jadi manajer. Sekarang Putri kemana? Kayaknya dia lebih dulu sampai sini daripada aku. Tapi dari tadi aku nggak ngelihat dia, Win. Oh, Mana ya? Tapi aku yakin banget. Ya udah. Sumpah capek banget ngurusin orang. Kayak gitu terus nggak ada perubahannya. Awas aja sekali dia bikin kesalahan ya. Aku selalu maafin dia, aku selalu nutupin. Karena aku nggak mau tim aku terlihat jelek di luar. Ya udah, ada apa-apa kamu lapor aja ke aku. Iya, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Ya saya anggaplah lalai dalam tugas saya, tapi Enggak. Aduh, aku lagi pusing, lagi banyak masalah, Rip. Kenapa sih Anda aja masalah baru? Iya, udah, kamu lanjut kerjanya. tapi tunggu bentar deh. Aku dengar informasi kalau Putri yang aku suka itu nikah sama orang kaya. Atau mungkin kamu salah orang lagi? Hah? Enggak, Fit. Apaan sih kamu orang udah sempet ngobrol sama Putri gimana caranya aku salah orang? Ya, Pikir aku orang gila apa? gini loh, Win. Mana mungkin kalau orang udah menikah dengan orang kaya, ya tentunya gak butuh lagi pekerjaan.
Kayaknya karena Putri lagi sering diusirin kan sama teman-teman, mungkin dia dendam sama keadaannya, terus dia bohong sama semua orang kalau dia tuh nikah sama orang kaya. Kenyataannya enggak, Fit. Dia aja masih mau ngelamar kerjain. Artinya dia kan susah hidupnya, ya nggak sih? Ya gimana ya, aku mau percaya sama kamu, tapi kata teman-teman kita itu kalau Putri udah nikah sama orang kaya, serba kecukupan, dan nggak mungkin kekurangan sedikit pun. Kemudian kamu bilang sama aku kalau Putri mau ngelamar pekerjaan. Ya yang bener sih pasti aku sih, Fit. Soalnya Putri aja nih kalau misalnya berkecukupan dan dengan informasi dia nikah sama orang kaya, dia pasti nggak jalan kaki. Ya Mana? ya udah, kalau informasi yang kamu sampaikan sama aku itu benar, ya bentar lagi Putri bakal datang ke kantor ini untuk ngelamar pekerjaan. Iya bener. Kayaknya kalau misal kamu mau lanjutin rencana kita nih, kita harus nungguin. Ya udah. Oh ya, masalah laporan yang kemarin yang harus ditandatangani Bu Vivi udah kamu kerjakan. Jangan bilang kalau kamu Udah, kita udah diomelin terus sama Bu Vivi. Masa iya diomelin terus? Ya udah kali ini. baguslah kalau kayak gitu. Wih, coba lihat. Put, masih ingat sama aku? Hah? David, kan kita ketemu lagi ya? Iya, tapi aku gak pengen ketemu lagi sih sebenarnya. Kamu masih berani ngelamar pekerjaan, sedangkan manajernya itu aku. Hah? Kamu yakin diterima di perusahaan ini? Hah? Ya. Ternyata rumor kalau kamu itu menikah sama orang kaya nggak bener ya? Hah? Atau mungkin kamu nyogok teman-teman kita supaya menyebarkan informasi kalau kamu menikah sama orang kaya? Hah? Nggak perlu Enggak, gitu enggak. juga kali, Put. Kalau emang keadaannya kamu kayak gini ya udah nggak perlu pura-pura juga. Enggak, jadi Jadi apa lagi? Hah? aku kesini itu karena aku mau ngasih. Karena mau ngelamar kerja kan. Mau ngasih lamaran kerjaan itu? Enggak. Iya, ini- sama HRD di sini. Ya terus Hah? apa? Udah deh, kamu tuh kayaknya emang kebanyakan alasan deh. Pertama, kamu bilang sama semua orang kalau kamu nikah sama orang kaya. Kedua, bahkan sekarang pun kamu mau nipu kita lagi, kamu mau ngelamar aja, nggak usah banyak alasan. Aku nggak pernah bilang sama siapapun kalau aku menikah sama orang kaya. Terus Lagian, siapa yang bilang kucing? iya pasti teman-teman yang lain, Win. Aku juga nggak kira bilang. Udahlah Put, gak usah bersandiwara lagi, ya. Aku pikir kamu udah pakai mobil jalan-jalan dan serba kecukupan. Yang kamu bisa lihat sekarang, orang yang dulunya kamu tolak untuk menjadi pacar kamu, ya, sekarang udah menjadi orang kaya, punya jabatan yang tinggi. Makanya jangan suka nyepelehin orang. Gimana, Viv? Udah ada berkasnya, soalnya kliennya udah nunggu di dalam. Mas, aku udah nyuruh dari tadi. Ini aku udah nunggu dari tadi belum datang-datang. 5 menit lagi kalau mereka nggak datang, aku ambil sendiri deh, Mas. Takutnya ada sesuatu di jalan. Aku telepon David juga nggak respon, Mas. Kamu ada masalah apa sih, Viv? Akhir-akhir ini kamu nggak fokus buat kerja. Dan kamu juga udah sering telat. Kerjaan yang aku kasih sama kamu, semuanya nggak ada yang beres. Mas Bayu, aku minta maaf ya, fokusku harus terpercaya. Aku salah sih, harusnya aku nggak kayak gini. Aku kurang kontrol lagi ke David sama Windy. Aku lagi ada masalah keluarga, Mas. Iya, ya udah Mas Bayu, nggak usah pikirin itu deh. Saya cuma minta maaf, saya mohon pengertian Mas Bayu. Tapi saya usahain saya tetap kerja semaksimal mungkin. Kali ini aku maafin kamu, Viv, karena aku tahu kemarin ada yang sempat cerita sama aku tentang masalah keluarga kamu. Dan aku minta sama kamu, Anak-anak kantor udah ada yang tahu ya, Mas. ya kamu cerita sama siapa? Kan tentunya mereka tahu karena kamu cerita, Viv. Jadi aku minta ke kamu lebih fokus lagi. Urusan keluarga kamu ya kamu selesaikan di rumah. Waktunya kamu kerja, kamu harus profesional. Kamu usahakan. Aku juga punya masalah, Viv. Tapi aku selalu tetap memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Karena perusahaan ini, kamu tahu kan, aku bangun dari nol.
kalau misalkan dengan ada masalah di luar kita jadi nggak fokus kerja di perusahaan ini, ya usaha kita bakalan sia-sia. Iya mas, saya usahakan sebaik mungkin dan saya janji masalah saya juga akan segera selesai supaya tidak mengganggu pekerjaan lagi ke depannya. Sekali lagi Mas Bayu, makasih ya. Mas Bayu itu emang persis kayak ayahnya, baik, pengertian sama karyawan. Emang kamu tahu sama ayah aku, Vi? Ya tau lah, ayah aku cerita gimana Pak Atmaja karyawan. Pak siapa? Pak Atmaja? Pak Heri Setia Atmaja ya? Salah. Salah. Jadi itu nama belakang aku. Nama orang tua aku itu Suhairi. Ya itu. Atmaja. SHMH. Tahu kan? Iya Jadi Mas. kalau kamu mau nanya tentang orang tua aku sama orang tua kamu harus tanya yang benar-benar dong. Jangan cuma setengah-setengah. Iya deh, maaf Eh. Mas. Kalau kamu sukses, aku juga ikut seneng COVID. Iyalah. Kan Tapi kamu nolak David karena David dulu belum apa-apa kan? Ya karena kita belum jodoh aja, makanya aku. kamu bilang senang karena ada maunya kan? Mau minta tolong, minta bantuan sama aku supaya kamu bisa kerja di perusahaan besar seperti ini. Hah? Fit, Iya aku kan? nggak mau kerja di sini. Aku mau ketemu sama suami aku, makanya aku bawa laporan ini karena berkas ini punya suami. Oh, Kamu yang mana kerja di sini? suami kamu kerja di sini, kemudian kamu ingin bekerja juga ngebantu perekonomian suami kamu? Gitu maksudnya? Hah? Ya kalau misal kamu nikah sama orang kaya, nggak mungkin kamu jalan kaki kan kok? Nggak sama sih sama kenyataannya. Suami kamu yang mana di sini? Pasti orangnya kayak Pak Tony. Enggak kok, adalah intinya suami aku orang penting di sini. Tuh kan kamu nggak berani bilang karena kamu bohong, ya kan? Mendingan kamu pergi ya, batalin niat untuk ngelamar pekerjaan di sini. Wih. Bentar. Vivi. Halo Bu. Iya, siap Bu. Iya. Ya, berkasnya. Oh, udah ada. Iya Bu. Nih, kamu pergi temui Bu Vivi, bilang kalau aku udah ambil berkas itu, ya. Jangan bilang kalau aku telat masuk kantor. Cepetan. Iya, udah aku duluan ya. Kamu gitu sih, Fit. Kalau emang telat ya bilang gue aja. Kamu siapa? Hah? Yang Mendingan kamu pergi deh, gak usah ikut campur dengan urusan aku. Dan ingat, aku gak bakal terima kamu untuk jadi karyawan di sini. Dan jangan pernah injakan kaki kamu lagi ke sini. Pergi. Sebelum aku panggil siapa. Udah sana pergi. Tapi Vi, aku serius ya Vi. Aku minta kamu benar-benar fokus. Soalnya kamu tahu kan, kendala di perusahaan ini hampir aja kita nggak dapat kepercayaan lagi dari klien-klien lama kita. tenang aja Mas, urusan itu kan saya yang bantu ngeyakinin mereka. Dan aku juga minta untuk David sama Windy itu benar-benar kamu perketat ya. Mereka juga kinerjanya buruk akhir-akhir ini. Aku Iya. dapat laporan banyak tentang Ya dia. udah aku cari mereka Mas. Oh iya Mas, selain urusan kerjaan kan kita juga ya temenan nih. Mas Bayu nggak usah pikirin ya omongan orang lain soal Mas Bayu dan istri kalau belum punya anak. Nanti kalau udah ada waktunya dan Tuhan kasih, pasti Mas Bayu juga punya. Saya tahu Mas Bayu pasti kepikiran kan, dengar pasti rumor-rumor dari anak-anak. Percuma punya duit banyak, tapi urusan anak susah dikasih, jangan didengerin. Iya, tapi aku juga nggak terlalu nanggepin sih Vi. Lagian juga aku kan belum nyampe 1 tahun nikah. Iya. Ya udah kalau kayak gitu. Daripada sama kayak saya mah, ya udah deh Mas, kalau gitu saya pamit dulu. Iya udah. Untung aja Vivi masih berusaha jelasin sama aku. Mas, Kamu kok repot-repot sih buat nganterin berkas ini? iya aku juga kasihan sama kamu kalau kamu harus balik
ke rumah lagi, otomatis kamu itu telat. Terus kamu naik ojek ke sini. Iya. Ya udah gini aja, nanti aku anterin kamu dulu. Aku cuma nunggu berkas, soalnya Vivi lagi nyuruh anak buahnya buat ambil kontrak kerja yang kemarin aku ini. Gak usah, nggak apa-apa kok Mas. Aku juga bisa naik ojek. Lagian kamu juga banyak kerjaan kayaknya deh. Gak apa-apa, ntar lagi kamu tunggu di sini aja. Atau kamu tunggu di sebelah sana, gak apa-apa. Gak Nanti aku bakalan samperin kamu. Aku cuma bentar kok, cuma nunggu berkas itu datang aja. Ini mau aku serahkan juga sama Vivi. Ya udah kalau gitu. Oh iya Mas, di sini ada karyawan kamu yang dulunya juga temen aku kok. Siapa? Adalah pokok intinya dia 2 orang cowok sama cewek temen aku pas masih sekolah. Oh gitu. Ya aku nggak tahu, nggak memperhatikan juga. Karena kamu kan juga pertama kali datang ke kantor aku, jadi karyawan-karyawan aku nggak tahu istri aku yang mana. Ya ada sih sebagian aja, sebagian kecil. Cuman Vivi aja yang paling tahu sama kamu. Soalnya dia kan udah sering aku ajak buat ketemu bareng sama kamu gitu. Kamu udah makan atau belum? Udah sih tadi. Mau makan lagi nggak ntar? Ya kalau kamu ngajak. Ya udah. Ntar lagi kamu tungguin aku bentar. Aku bakalan ajak kamu makan ke suatu tempat yang pastinya kamu bakalan suka. Kemana? Adalah pokoknya tuh tempat nggak kira asing kok untuk kamu. Tuh tempat pertama kita ketemu dulu. Aku tahu. Aku udah tahu duluan. Aku udah ketebak pertama kali kita ketemu di mana. Di mana? Ya ada lah Mas. Ini kan rahasia buat kamu, jadi rahasia juga buat aku. Ya udah deh kalau kayak gitu. David kemana sih? Aku udah nunggu sejam nih. Kalau sampai Vivi kesini pasti aku dimarahin. Kan? Vivi, David mana? David baru berangkat, Bu. Kamu kenapa sih kayak gitu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa. Baru berangkat? Iya, Bu. Katanya udah dari tadi. Iya, saya juga lagi nungguin David, Bu. Astaga, kalian bisa nggak sih kerja yang benar? Aku udah percaya sama kalian. Aku nggak enak sama Mas Bayu. Bu, maaf ya, Bu. Saya juga nggak bisa ngabarin David. Saya telepon juga nggak diangkat. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maafin kita ya, Bu. Kamu tuh gimana sih? Selamat pagi. Ya, saya minta maaf karena saya udah telat. Karena Telat paling nggak 30 menit itu masih wajar sih, Fit. ban mobil saya bocor, Bu. Ya. Udah 2 jam lebih saya nunggu kamu. Kamu masa nggak bisa sih ngurusin hal kayak gitu? Musibah gak ada yang tahu, Bu. Ya, Pinter banget sih kamu jawabnya. Ya gimana kayak caranya? Mobil kamu apa? Alasan bocor kamu tinggal dulu. Kamu bisa naik ojek. ya kebetulan nggak ada ojek, Bu. Ya mau tidak mau saya harus nunggu, Bu. Tapi berkasnya udah kok. Aku minta ya sama kalian. Lain kali bisa nggak kerja yang bener? Oke, ini cuma 2 lembar kertas, tapi ini penting banget. Siap. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maafin kita, Bu. Kasih kita kesempatan buat lebih baik lagi, Bu. Udah berapa kali, Win, kamu ngomong kayak gini? Maaf, Bu. Hah? Udah berapa kali kamu terlambat kayak gini? Aku masih nutupin loh dari Mas Bayu. Oh iya. Tadi Vivi juga sempat aku marahin. Kenapa kamu marahin? Dia kan udah lama jadi sekretaris aku. Terus masa ya sama anak buahnya dia dikibulin terus. Dan aku udah tahu dari lama, tapi Vivi itu kayak masih nutupin kesalahan-kesalahan dari anak buahnya. Akhirnya ya udahlah, yang penting Vivi masih bisa ngatasin mereka, ya aku nggak masalah. Kamu tuh jangan suka marah-marah, nanti cepet tua. Emang kalau aku udah tua kamu nggak mau sama aku? Iya, aku tetap mau sama kamu. Mau sampai rambut kamu putih, aku tetap mau sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu awas ya. Nanti aku udah nggak bisa jalan malah nggak kamu rawat. Apaan sih, jauh banget. Ya udah kalau gitu aku tunggu di sana ya. Ya udah, aku masuk dulu ya. Soalnya tadi aku di belakang. Ngapain? Ya, aku biasanya kalau ada hal-hal penting aku ajak ngobrol di belakang anak-anak.
Oh gitu. Ya udah. Tunggu sana ya, Mas. Aku bersyukur banget bisa dapat istri seperti Putri. Ini tinggal nunggu berkas dari Vivi. Ini aku temu Vivi dulu. Kalian mau seburuk apapun kerjanya, aku masih berusaha baik-baikin kalian di depannya Mas Bayu. Kalian gak usah bertingkah ya di luar sana. Kalau cuma urusan kerjaan kayak gini, masa kalian gak bisa? Apa susahnya sih jaga amanat? Kalau kalian gak suka, ada di bawah aku bilang. Aku bisa minta ganti sama Mas Bayu. Jangan Bu. Kita suka banget tuh ya punya pimpinan seperti ibu yang baik, yang pengertian sama bawahnya. Aku nggak mau tim ini tiba-tiba harus Aduh, kita tuh udah kerja lama ya, Fit. Udah bareng-bareng. Kalau udah kayak gini kalian diem. Yaudah aku minta sama kalian, jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi. Iya Bu. Iya aja. Iya kita Iya. bakal usahain Bu setiap mulai sekarang buat jadi lebih baik lagi. Proyek kemarin itu sebenarnya hasilnya bener-bener kurang dari apa yang aku harapin. Kalau proyek yang kemarin itu Bu, yang Apa kesalahan kliennya? Ya nggak bisa gitu dong. Ya udah aku pengen kalian berubah. Iya Bu. Asal kalian tahu ya, Mas Bayu itu sebenarnya ragu sama kalian. Kalian mau diperhitungkan terus nggak diperpanjang kontraknya di sini? jangan Bu, saya minta tolong usahakan Ibu untuk ngomong sama Pak Bayu. Ya udah. Habis dari mana sih? Aku tadi dicegat sama sapam tau nggak? Karena aku telat. Emang gitu kan. Udah deh. Tapi aku udah mulai kesel deh sama Bu Vivi. Ya aku juga sih sebenarnya. Mana? Udah yuk. Ben, aku udah gak respect banget sama Bu Vivi. Kamu sendiri kan, tadi aku dimarahi habis-habisan, tau nggak? Padahal, ya emang bener sih. Kalau aku cuma alasan doang, ban bocor. Tapi gak gitu juga caranya. Tunggu tar. Put, kamu masih ngapain di sini? Hah? Kamu gak denger? Tadi aku udah ngusir kamu supaya kamu gak nginjakan kaki kamu lagi di sini. Tapi kenapa kamu masih ngeyel? Hah? Ya kan aku udah bilang sama kamu, sama kalian, karena aku di sini bukan mau ngelamar kerja, aku mau ketemu sama suami aku. Ini udah selesai kok. Aku cuma tinggal nunggu suami aku, habis gitu aku keluar dari kantor ini. Suami kamu dari arah sana, yang mana suami kamu? Di mana ruangannya? Dengan kamu bikin masalah ya, jabatan suami kamu itu terancam dipecat tau nggak? Hah? Siapa sih yang bakal mecat suami aku? Gak usah belagak deh ya. Kalau suami kamu cuma karyawan rendahan, aku bakal pecat dia sekarang juga. Panggil suami kamu Siapa sana. namanya sebut? Alah, udah. mungkin suaminya gak penting-penting amat, gak punya jabatan Juga. yang penting maksudnya di sini. Ya, aku juga yakinnya gitu sih Fit. Put, kamu maksa pengen bekerja di sini, hah? Aku nggak mau kerja di sini, Fit. Aku udah bilang sama kamu. Aku kesini karena aku mau ketemu sama suami aku. Aku cuma ngasih berkas sama dia karena berkas itu penting, katanya mau ketemu sama klien. Kamu tetap seperti dulu ya, keras kepala, hah? Kamu gak mau ngakuin kalau kamu itu emang mau cari kerja di sini. Tapi emang nggak nyari kerja, Fit. Kamu aja yang Udah lah Put, kalau miskin aja. Kalau butuh pekerjaan bilang aja, hah? Aku bakal kasih pekerjaan di sini, tapi sebagai OB. Ya udah kamu jujur aja sama kita, bisa nggak sih Put? kalian juga bisa nggak sih nggak usah ngatur-ngatur aku. Ini Gede banget kamu dari dulu bohongnya udah kelewatan, tau nggak? enggak, Fit. Kamu di sini cuma sebagai manajer dan kamu juga sebagai asisten Kamu manajer. apa? Suami Cuma- kamu apa sih di sini? Kok kamu kayak sombong banget gini? Apa sih? Cuma kamu bilang, hah? Jabatan manajer itu sangat berpengaruh di perusahaan ini, Put.
Dan nggak sembarang orang bisa menjabat sebagai manajer dan asisten manajer. Dan kamu juga tahu kan Fit, nggak sembarang orang bisa masuk ke kantor ini. Kalau udah aku masuk berarti aku udah izin sama satpam di sini. Aku juga udah bilang kalau aku mau ketemu sama suami aku. Satpamnya aja juga ngizinin aku masuk, apalagi cuma kalian yang sebagai manajer di sini. Satpam itu baru kenal sama kamu dan gampang ditipu. Tapi kalau kita nggak mungkin ketipu lagi dengan muka polos kamu itu, Put. Ya tapi kalaupun misal kamu mau ngelamar kerja, ya satpam juga izinin kamu masuk kali Bu. Emang di sini buka lowongan kerja ya? Enggak kan? Semua staf di sini Itu udah bukan penuh. tugas kita, rekrutmen bukan tugas kita ya kan, HRD ya nggak sih. Terus, lagian kalau emang kamu misal mau nganterin berkas beneran, ya kalau emang suami kamu kerja di sini juga bakal diizin masuk. Masalahnya suami kamu pasti orang nggak penting di sini. Win, mungkin Putri ini gak bisa diajak secara baik-baik. Iya. Dia harus diperlakukan kasar supaya dia itu mau pergi dari sini. Pergi. Fit, apaan sih Fit? Mas Bayu, maaf. Gimana, udah dapat? Udah. Aman kok. Ya udah. Berkas yang dari aku itu udah ada di ruangan aku. Tadi istri aku udah nganterin ke sini. Oh, Nah, cuman iya. bentar Maaf, lagi. aku nggak bisa nemuin Mbak Putri. Udah, gak apa-apa Kofi. Bentar lagi aku masih mau antar istri aku pulang dulu. Soalnya dia naik ojek ke sini. Astaga, tuh kan harusnya aku aja yang ke situ sih Mas. Kan gak enak Mbak Putri harus repot kayak gitu. Iya, Mbak Putri itu beneran sederhana ya orangnya, nggak pernah rewel. Ya, justru itu Vi, makanya aku nikah sama dia. Dia gak pernah ngeliat aku dari sisi materi. Oh iya, Iya sih. anak buah kamu udah kamu marahin. Udah Mas, Ya, aku tapi khawatir. jangan sampai mereka dipecat ya Mas ya. Kasihan karena mereka pernah cerita mereka juga punya kebutuhan. Ya selagi kamu masih bisa handle mereka, ya aku nggak bakalan pecat mereka. Iya, saya usahain semaksimal mungkin deh Mas untuk ngurus mereka. Makasih sekali lagi ya Mas. Oh iya, Mas nggak mau langsung jemput ini nganterin Mbak Putri? Ya udah, berkas ini kamu langsung kasihkan ke klien ya. Soalnya klien udah di ruang meeting, aku suruh meeting bareng sama anak-anak dulu. Karena Iya. memang aku masih minta diwakilkan ke kamu nantinya. Iya, siap, aman Mas. Karena aku udah bilang sama kamu, apaan jangan sih? pernah lagi datang sini. Sini kamu. Vi, kamu denger nggak soal barusan? Ih, suara cewek. Kok kayak suara Putri ya? Mbak Putri. Mas Bayu. Fit. Sakit Fit. Kamu itu kurang ajar banget, Fit sakit. Pak Bayu. Kamu tahu nggak? Dia siapa? Mbak Putri nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Mbak Vi. Ih, kamu tuh, kamu nggak tahu dia siapa? Bu, Udah. emang perempuan ini siapa? Kamu kalau di kantor udahlah nggak usah pakai kacamata. Emang perempuan ini siapa, Bu? Siapa? Kamu gimana sih? Udah berapa lama kerja di sini? Kamu nggak apa-apa tangannya? Nggak apa-apa kok Mas. Bun, kamu juga ngapain ikut-ikutan Win? Pak, Ini Bu. saya minta maaf, Pak. Jadi dia itu teman aku dulu Mas pas masih sekolah. Katanya dia jadi manajer di sini. Dan ini asisten manajernya David juga ya. Astaga. Orang kayak gini yang minta kamu perhatiin. Aku udah cukup baik ya selama ini. Dia sering telat, dia sering nggak bener masalah kerjaan. Aku masih tetap mempertahankan orang ini. Dan sekarang dia malah menyakitin istri aku. Minta maaf sekarang juga. Saya minta maaf, Pak. Put, saya minta maaf, Put. Saya Kamu juga Win. Iya, aku minta maaf banget ya, Aku nggak mau tahu dan aku nggak mau dengar penjelasan kalian. Jadi aku mau kalian angkat kaki dari kantor. Aku dari dulu udah ngebelain kalian berdua. Aku nutupin semuanya dari Mas Bayu. Aku udah bilang nggak usah banyak tingkah di luar. Mbak Putri, saya minta maaf ya, sekali lagi saya minta maaf. Iya nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa. Ini lagian mereka juga nggak tahu. Ya kalaupun nggak tahu, emang kenapa kalau Mbak Putri bukan istrinya Mas Bayu? Ya bukan berarti mereka harus memperlakukan orang seperti itu kan? Ya udah nggak apa-apa, aku maafin kamu. Kok ini bukan salah kamu, ini salah dia nih. Put, aku minta maaf, Put. Aku belum selesai ya sama kalian. Aku mau kalian berdua sekarang sujud di depan istri aku. Iya, Pak. Saya Udah sekarang, kamu juga. Cepat. tapi jangan pecat kita, Pak. Iya, Pak. Udah, nggak apa-apa kok. Fit, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa Mas. Nggak usah, nggak apa-apa kok.
nggak apa-apa, aku maafin mereka asal jangan ngulangin kayak gini lagi. Kamu sekali lagi berani ganggu istri aku bakal ngasih perhitungan sama kamu. Vi, aku mau mereka berdua sekarang juga dipecat dari kantor aku. Iya Mas Bayu, kali ini saya nggak akan maafin mereka. Kalian berdua beneran nggak bisa aku belain lagi. Apalagi ini udah parah banget. Udah, ngapain masih di sini? Kamu urus mereka berdua. Tunggu di ruangan saya. Iya. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Mas Bayu, sekali lagi saya minta maaf ya untuk kelakuan mereka. Saya gagal untuk ngurusin mereka. Selama ini aku udah diem, Vi. Aku udah turutin apa yang kamu mau karena kamu orang kepercayaan aku di sini. Ya karena saya pikir kesalahan mereka, kalau saya benerin kayak gitu mereka akan berubah. Istri aku sendiri loh. Dia dilarang masuk kantor aku sendiri padahal dia istri aku. Udah Mas, udah nggak apa-apa kok. Yang penting kejadian kayak gini lagi nggak terulang ya. Mbak Putri, maaf ya dan makasih untuk kebaikan Mbak Putri. Saya jadi tahu kenapa Mas Bayu jadiin Mbak Putri istri, walaupun ya orang bilang Mbak Putri orang yang biasa aja, tapi justru hatinya luar biasa. Kasih ya. Ya udah, sekarang kamu urus mereka berdua. Ya udah, saya pergi dulu ya Mbak. Iya. Udah nggak apa-apa, kamu harus belajar sabar Mas. Kamu sih nggak bilang dari tadi. Kalau misalkan kamu ada yang gangguin di sini. Lagian aku mau bilang apa sih sama kamu? Kamu ntar lagi ada meeting. Aku harus ganggu isi hati kamu nih. Udah, sekarang aku mau anterin kamu pulang. Nggak perlu, nggak Aku apa-apa. udah diwakilkan sama Vivi kok. Emang nggak apa-apa? Udah, nggak apa-apa, kita cari makan. Aku pengen bareng sama kamu.